Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Kaifa halukun akhwati? Apa kabarnya Nana Ustazah? Alhamdulillah, semoga antunna kita semua dalam keadaan sehat lahir dan batin. Alhamdulillah Nana Ustazah, hari ini Ustazah masih bisa berkesempatan untuk mengisi rekaman pelajaran Antuna, dan Antuna masih diizinkan Allah untuk bisa atau masih bisa mendengarkan rekaman dari Ustazah. Ya, semoga apapun yang sudah kita pelajari, apapun yang Antuna pelajari, semoga itu bermanfaat untuk kehidupan Antuna, baik di dunia maupun di akhirat. Baik anak-anak Ustazah, tak lupa Ustazah mengingatkan, walaupun Antuna hanya mendengarkan rekaman ya, karena Ustazah qadarullah tidak bisa mengisi Zoom langsung bersama Antuna. Semoga dengan rekaman ini Antuna masih bersedia untuk mendengarkan rekaman ini dan rekaman Ustazah-Ustazah yang lain. Ustazah berharap semangat Antuna untuk menuntut ilmu itu masih besar. Karena ingat ya, pelajaran kita yang telah lalu bahwa seorang penuntut ilmu itu wajib bagi seorang muslim, dan yang menuntut ilmu itu akan mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memudahkan kita dalam setiap langkah kita untuk menuntut ilmu. Ya anak-anak Ustazah, tetap semangat. Baik, selanjutnya kita masuk ke pelajaran akhlak ya. Minggu lalu kita sudah sampai di adab yang kedua terhadap tetangga dan masyarakat. Seperti yang sudah Ustazah jelaskan juga bahwa adab terhadap kerabat, tetangga dan masyarakat itu tidak jauh beda. Sama ya, jika ini katanya ini dijelaskan bahwa ini terhadap tetangga dan masyarakat, tidak cukup sampai di situ ya Nana Ustazah, terhadap kerabat juga ini adalah adabnya. Seperti itu. Nah, kita sudah sampai di adab yang kedua tentang, Ustazah ulangi lagi, yaitu hak muslim terhadap muslim lainnya. Itu ada 6. Ya, sudah dijelaskan dan sudah Antuna catat per poin. Ustazah ulangi, yaitu yang pertama, ketika kita berjumpa dengan tetangga, masyarakat, kerabat gitu, maka ucapkanlah salam. Lalu bila ia mengundang kita, maka penuhilah undangannya. Yang ketiga, bila ia meminta nasihat, maka nasihatilah, karena sesama muslimah, sama manusia, kita itu harus saling menasehati, karena manusia itu tidak luput dengan kesalahan. Ya, setiap manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, gunanya kita sebagai kerabat, tangga atau masyarakat, jika orang lain itu berbuat salah atau dia meminta nasihat, maka nasihatilah, tetapi nasihati dengan cara yang baik. Seperti yang sudah Ustazah jelaskan bahwa dalam menasihati juga ada adabnya. Apa itu salah satunya? Yaitu menasehatinya dengan cara yang baik, tidak di depan umum begitu ya. Harus, kalau istilah kita itu harus 4 mata aja gitu kita nasihatinya gitu ya. Yang keempat, bila ia bersin lalu mengucapkan tahmid alhamdulillah, maka doakanlah dengan ucapan yarhamukallah. Yarhamukallah ini untuk
laki-laki. Nah, untuk perempuannya apa? Sudah Ustazah beritahu. Ya, Masya Allah, Barakallahu fikun. Untuk perempuan, yarhamukillah. Ya, kalau yang mengucapkan alhamdulillah itu laki-laki, maka ucapkan yarhamukallah. Kalau yang mengucapkan alhamdulillah itu perempuan, maka jawabannya yarhamukillah. Gitu ya anak-anak ustazah, jangan dilupakan. Yang kelima, bila ia sakit maka jenguklah, dijenguk, didoakan, begitu ya. Yang keenam, bila ia wafat maka antarkanlah jenazahnya. Nah, sampai di situ anak-anak ustazah. Insya Allah itu sudah mengerti ya, itu sudah minggu lalu, kita hanya sedikit mengulang. Lalu yang ketiga, menghormati dan memuliakan orang yang lebih tua. Nih, menghormati dan memuliakan orang yang lebih tua. Berarti yang kecil beradab sama yang tua. Jangan yang kecil bentak-bentak yang tua. Jangan yang kecil nyuruh-nyuruh yang tua. Paham ya? Lalu menyayangi yang kecil. Jangan mentang-mentang adik kita yang lebih kecil itu dilakukan semena-mena, dipukul, dicubit. Ya, gitu ya. Kalau dia buat salah langsung dicubit gitu. Kalau bisa Nana Ustazah, inilah gunanya kita belajar adab dan akhlak. Di sini diatur bagaimana kita harus bersikap sesama manusia, sama orang terdekat kita. Agar apa Ustazah? Agar apa yang kita lakukan itu tidak menzolimi orang lain. Ingatkan, doa orang terzolimi itu tidak akan ditolak. Gimana tuh? Kalau mereka ngadu sama Allah, mereka berdoa sama Allah tentang kalian yang menzolimi mereka, gimana tuh? Ya, jadi disinilah kita gunanya belajar adab dan akhlak. Salah satunya agar kita tahu nih mana perbuatan kita yang harus dijaga, kayak mana sikap kita ke orang yang lebih tua, ke guru kita, ke tetangga dan masyarakat. Semua itu sudah diatur di dalam Islam. Gitu ya Nana Ustazah. Jadi tidak ada pelajaran yang tidak ada manfaatnya. Semua pelajaran pasti punya manfaatnya tersendiri. Begitu juga adab dan akhlak. Gitu. Kita lanjut. Menyayangi yang kecil dan memuliakan orang-orang yang berilmu. Berbuat kebaikan kepada mereka, menolong mereka bila mereka membutuhkan bantuan, memenuhi undangan mereka selama tidak melanggar syariat dan tidak boleh menghadiri acara syirik dan bid'ah. Ini semua adalah perbuatan-perbuatan yang harus kita lakukan ke kerabat, sekali lagi ke tetangga dan ke masyarakat. Pertama tadi apa? Menghormati dan memuliakan orang yang lebih tua, menyayangi yang kecil, memuliakan orang-orang yang berilmu. Lihat, penuntut ilmu itu nggak boleh sombong. Sudah kita bahas kan? Tidak boleh sombong atas ilmu yang dia dapat. Sehingga ketika dia menjumpai orang yang berilmu, dia itu meremehkannya, begitu ya Nana Ustazah. Dia itu nggak mau memuliakan mereka, merasa dirinya itu paling berilmu. Nah, itu yang dimaksud dengan sombong, begitu ya, merasa dirinya benar dan orang lain itu selalu di bawahnya, begitu. Lalu di sini menolong mereka, saling tolong menolong ketika mereka membutuhkan bantuan, lalu memenuhi undangan. Nah, di sini undangan apa yang harus kita penuhi Ustazah? Pasti ya, undangan yang tidak melanggar syariat. Contohnya apa Ustazah undangan yang melanggar syariat? Contohnya misalnya di dalam undangan itu ada musik-musiknya gitu ya. Sementara di dalam Islam itu, dalam syariat, musik itu dilarang, begitu sebagaimana yang kita tahu. Jadi Ustazah kalau mau undangan gimana? Lah baksa undangan, mungkin ketika musiknya sedang berhenti gitu ya. Ketika musiknya sedang berhenti maka undangan begitu.
Lalu apalagi Ustazah? Contoh undangan yang melanggar syariat, ikhtilat, yaitu bercampurnya laki-laki dan perempuan. Nah, mungkin sebagian antuna menemui ya bahwa contohnya ada pernikahan gitu, ada undangan. Seharusnya laki-laki dan perempuan itu dipisah. Begitu ya anak-anak Ustazah. Nah, itu termasuk contoh undangan yang melanggar syariat, bahwa ada ikhtilat, yaitu bercampurnya lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Selanjutnya, tidak boleh menghadiri acara syirik dan bid'ah. Dalilnya apa Ustazah? Dalilnya di surah Al-Maidah ayat 2. Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Nah, lihat, gak boleh kita tolong menolong ketika saudara kita nih buat salah terus kita tutupin. Gak boleh ya, itu namanya kita membantu dia melakukan maksiat. Lalu apa saja yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan dinasehati bahwasanya maksiat itu tidak boleh, maksiat itu berdosa, begitu ya. Jangan malah kita tutupin seolah kita itu mendukung dia melakukan maksiat. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Innallaha syadidul iqab. Sampai di sini paham ya anak-anak Ustazah? Selanjutnya, yang keempat, membimbing mereka dengan lemah lembut. Ajarkan mereka dengan bertahap dan sabar. Ajarkan mereka baca Al-Quran. Ajarkan mereka untuk mentauhidkan Allah dan menjauhi syirik. Dan ajarkan mereka tentang wudhu dan salat yang benar. Nah, ini nih tanggung jawab kita sebagai seorang penuntut ilmu. Kita udah tahu nih ilmunya, tetapi contoh adik kita belum tahu nih. Nah, jangan kita itu malah marah-marah sama dia karena dia buat salah. Ya, dia buat salah itu karena dia tidak tahu. Nah, kita nih yang salah. Kenapa dia nggak tahu? Bukannya kita ajarin, malah kita marah-marah. Begitu ya anak-anak Ustazah. Jadi, kita nih sebagai seorang penuntut ilmu yang udah tahu ilmunya, melihat orang yang lain yang belum tahu ilmunya, itu diajarkan dengan cara lemah lembut, nggak boleh marah-marah. Karena agama Islam itu ya agama yang selalu mengajarkan lemah lembut. Gak boleh kita marah-marah, sekalipun orang itu melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, tidak boleh kita marah ya. Karena bisa jadi dia melakukan kemaksiatan dosa tersebut disebabkan karena ketidaktahuannya terhadap kemaksiatan tersebut. Jadi kita nih yang udah tahu, diajarkan, dibimbing dengan cara yang lemah lembut, diajari dengan bertahap dan sabar. Gak boleh langsung ucu-ucu, harus paham gitu ya. Karena kemampuan seseorang juga beda-beda. Jadi ajarkanlah mereka dengan bertahap dan sabar. Selanjutnya, ajarkan mereka baca Al-Quran nih. Kalau adiknya nih yang masih ikro nih, ajarkan nih. Antuna semua sudah Masya Allah, sudah menghafal Al-Quran. Nah, ajarkan adiknya baca ikro gitu ya, mengenal alif bata dan seterusnya. Itu termasuk dakwah kalian kepada keluarga kalian, agar mereka mengerti, agar mereka paham tentang agamanya Allah. Lanjut, ajarkan mereka untuk mentauhidkan Allah. Ajarkan mereka untuk selalu menyembah Allah dan tidak menyembah yang lain. Ya, ajarkan mereka bahwasanya Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah, tidak ada yang lain, gitu ya. Paham ya anak-anak Ustazah? Dan ajarkan mereka tentang wudhu dan sholat yang benar. Nih apalagi yang masih punya adik gitu ya,
Ajarkan adiknya tentang wudhu, sholat gitu. Jangan pandainya hanya nyuruh dek sholat, dek wudhu gitu, tapi tidak pernah diajarkan. Ajarkan mereka cara wudhu yang benar dan sholat yang benar. Anak-anak ustazah sudah masya Allah. Saya yakin Antuna sudah tahu bagaimana tata cara wudhu dan sholat yang benar. Ingat anak-anak ustazah, ilmu yang sedikit itu kalau kita amalkan itu akan menjadi amal jariah untuk kita. Setiap mereka melakukan apa yang kita lakukan, apa yang kita ajarkan, nah kita tuh dapat pahala. Mau kan dapat pahala? Nah itu ya. Jadi ilmu yang sedikit yang Antuna dapat, nggak apa-apa anak ustazah. Ilmu yang sedikit itu kalau kita amalkan untuk diri kita sendiri, lalu kita ajarkan untuk orang lain, insya Allah ilmu itu akan bernilai pahala. Ya, insya Allah pahalanya akan terus mengalir sama kita. Jangan takut, jangan berpikir kalau aku ajarkan aku tuh makin bodoh. Enggak ya. Kalau aku ajarkan ke orang lain, aku tuh rugi. Jangan berpikir seperti itu ya anak-anak ustazah. Karena ilmu itu kalau kita ajarkan itu semakin melekat di otak kita, kita bertambah pahalanya insya Allah. Ilmunya itu makin lengket di otak kita. Lalu orang lain juga senang karena kita ajarkan. Begitu ya. Ingat juga dalam mengajarkan seseorang itu juga ada adabnya ya anak-anak ustazah. Tidak jangan ngajarin sambil marah-marah. Tidak ada yang ingin mendengarkan orang lain yang mengajarkan sambil marah-marah. Ya enggak? Ya kan, ajarin dengan lemah lembut seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, dibimbing mereka dengan lemah lembut, ajarin bertahap dan sabar. Paham? Selanjutnya, yang kelima, tidak boleh mengganggu mereka, tidak boleh menyakiti mereka baik dengan lisan, tangan maupun lainnya. Tidak boleh mengunjing atau membicarakan aib mereka, tidak mencari-cari kejelekan atau kesalahan mereka, dan hendaknya menutupi aib mereka. Tidak boleh mengganggu, usil gitu ya, padahal adiknya nggak mau digituin. Contoh nih, adiknya nggak mau digituin tapi diganggu terus, itu ya, itu sama saja kita menzolimi mereka. Tidak boleh menyakiti mereka, baik dengan lisan. Contohnya dengan lisan, dimaki-maki, dihina-hina, itu dengan lisan kan. Terus marah-marah. Dengan tangan, contohnya mukul atau nyubit gitu. Itu contoh menyakiti lewat tangan maupun dengan yang lainnya. Lalu tidak boleh menggunjing. Nah, menggunjing itu maksudnya membicarakan aib mereka, gosip gitu ya. Gak boleh digosipin. Ingat, semua orang punya aib, kita juga punya aib. Ya, Allah lah yang maha baik yang menutupi semua aib kita. Ingat ya, sebagaimana kita gak mau diceritakan orang lain, maka jangan ceritain orang lain. Selanjutnya, tidak mencari-cari kejelekan atau kesalahan mereka. Itu sama ya, kayak yang tadi, membicarakan mereka di belakangnya, dicari-cari kesalahannya gitu. Dan hendaklah menutupi aib mereka. Sebagaimana kita ini yang punya aib, ingin ditutupi aibnya, maka tutuplah aib orang lain. Jangan diceritakan. Paham ya anak-anak ustazah? Hendaklah menutupi aib mereka, karena semua orang itu punya aib. Allah lah yang maha baik yang menutupi semua aib kita. Paham? Ini kita nih semua ini punya aib nih, tapi kok orang gak tahu? Iya, Allah itu maha baik. Allah yang tutupi semua aib kita. Paham ya anak-anak ustazah? Semoga semua yang kita bahas ini bermanfaat untuk kehidupan kita, baik ustazah maupun anak-anak ustazah. Kita masuk ke yang ke-6. Yang ke-6, sabar atas sikap bodoh mereka dan sabar atas gangguan mereka.
Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Nih, ini yang salah satu harus kalian tekankan. Ketika mereka itu berbuat zalim kepada kita, mereka mengganggu kita, mereka mengusili kita, satu yang harus kita lakukan, sabar. Sabar atas semua tindakan yang mereka yang mengganggu kita. Paham ya? Walaupun kita nih, tadi kalian sudah belajar, kita tuh nggak boleh gangguin orang lain, kita nggak boleh zalimin orang lain. Tapi kalau orang lain zalimi kita, gangguin kita, positive thinking, anak sudah berpikir positif. Oh, mungkin mereka belum tahu ilmunya, mungkin mereka belum belajar gitu ya. Jadi jangan dihakimi. Yang harus kita lakukan apa? Sabar. Apa kata Allah dalam surah Al-Muzammil ayat 10? Bersabarlah kalian terhadap apa yang mereka katakan dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik gitu. Tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Jangan kita sabar sambil ngedumel, sabar sambil marah-marah, itu bukan sabar. Anak Ustazah. Jadi kalau misalnya mereka ngezolimin kita, bilang aja, zolim sama manusia itu nggak boleh loh gitu, dinasehati, diomongin pelan-pelan. Insya Allah walaupun 1-2 kali kita ngomong mereka belum ngerti, insya Allah akan ada saatnya mereka itu paham. Begitu ya anak Ustazah. Ingat, sama siapapun, orang tua, kakak, adik, abang, tetangga, kerabat, nenek, kakek, saudara, masyarakat, semuanya kita dilarang untuk menzalimi mereka, kita dilarang untuk mengganggu mereka, menggunjing mereka. Tapi jika mereka melakukan itu kepada kita, apa yang harus kita lakukan? Bersabar. Dalilnya nih, jangan lupa ya, jangan dilupain. Apa dalilnya kita harus sabar, Ustazah? Quran surah Al-Muzammil ayat 10. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Gitu. Sampai sini anak-anak Ustazah paham? Kita habiskan ya. Yang ketujuh, yang terakhir nih. Kita berusaha menghadapi sikap buruk mereka dengan kebaikan. Ketika mereka menzalimi kita, ketika mereka ganggu kita, pokoknya segala sikap buruk mereka yang mereka lakukan sama kita itu harus kita hadapi dengan kebaikan. Contohnya apa? Kayak tadi yang Ustazah bilang, kalau mereka menzalimi kita, jangan dibalas dengan kezaliman juga. Karena ingat kan tadi, seorang muslim itu tidak boleh berbuat zalim sama orang lain. Jadi yang harus kita lakukan, baik aja, buat baik aja. Insya Allah dengan buat baik itu, Allah akan beri kita ganjaran. Ingat ya anak-anak Ustazah, pahalanya Allah itu melebihi apa yang di dunia ini. Ingat ya. Terus aja berbuat baik sampai mereka itu lelah sama kita yang berbuat baik. Ya, sampai mereka itu tahu, oh, ini loh seorang penuntut ilmu sejati. Dari caranya berbicara, perbuatannya itu semua tertata, semuanya teratur. Apa dalilnya? Ada di Quran surah Fussilat ayat 34. Artinya tidaklah sama kebaikan itu dengan kejahatan. Jelas berbeda ya anak-anak Ustazah. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Teman yang setia yang saling menasehati. Selanjutnya ada di Quran surah Asy-Syu'ara al-ayat 40. Barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik kepada mereka yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Lihat kan tadi seperti yang sudah Ustazah bilang, kalau kita memaafkan dan terus berbuat baik sama orang yang menzalimi kita, maka pahalanya dari siapa? Dari Allah, bukan dari manusia lagi. Kalau manusia mungkin dikit ya, tapi kalau Allah itu
Tahulah antuna. Nah, dengan berakhirnya ini anak ustazah ingat ya, semua yang kita pelajari dari awal hingga akhir, semua itu menyangkut kehidupan kita, bagaimana kita harus berbuat sama orang lain. Paham ya? Jangan ada yang merasa, adab ini pelajaran apa sih, gitu kan. Jangan ya, karena adab dan akhlak ini adalah mengajarkan kita bagaimana kita harus bersikap baik, bagaimana seorang muslim itu harus bersikap baik ke semua manusia, ke semua makhluk ciptaan Allah. Ingat, barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Kita semua pasti ingin masuk surga, dan surga itu tidak akan dicapai oleh orang-orang yang bermalas-malasan. Paham ya anak ustazah? Saya rasa cukup sampai di sini pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk antuna, juga ustazah. Dan ingat, ilmu yang sedikit itu diamalkan lebih baik daripada ilmu yang banyak tapi tidak ada satupun yang diamalkan. Paham ya? Jazakumullahu khairan sudah mendengarkan rekaman ini sampai habis. Semoga Allah kasih kalian ganjaran yang sesuai dengan apa yang kalian kerjakan, dengan semua kerja keras kalian. Tetap semangat anak-anak ustazah. Sudah tahu antuna masya Allah. Tetap semangat. Subhanakallahumma bihamdik, syadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.